Kalau tahun lalu dikatakan di Indonesia ini kasus baru tuberkulosis itu ada 969.000, sekarang mencapai 1.060.000. 1 juta. Redesign membuat suatu strategi pengobatan paduan obat TB yang mengkombinasikan beberapa obat sehingga 2 bulan cukup membuat pasien-pasien menjadi sembuh ya. Kalau pengobatan TB resisten obat bisa 6 bulan, harusnya pengobatan TB sensitif juga lebih pendek lagi. Masyarakat juga perlu tahu bahwa pengobatan yang ada yang memakai obat-obat program ini disediakan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi di podcast Diagnosa, Dialog Inovasi Kesehatan bersama saya Dr. Mahesa yang Anda bisa akses melalui channel trendsehat.id. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya beruntung sekali bisa bertemu dengan guru saya, senior saya, Profesor Dr. Erlina Burhan, MSc, spesialis paru konsultan. Waduh, lengkap sekali gelarnya. Gimana Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Senang nih ketemu sama Dr. Esha ya. Ini keren banget loh dokternya ya. Aktivis juga sangat-sangat update ilmunya. Jadi saya senang diminta ke acara ini. Kita terima kasih banyak Prof atas kesediaan Prof di tengah kesibukan. Nah, pada kesempatan kali ini Prof, susah mendatangkan Prof untuk wawancara, tapi saat ini banyak pihak-pihak yang ingin mendengarkan penjelasan terkait dengan sekarang terkait dengan kasus TB di Indonesia ini kan informasinya jumlah penderita terbesar kedua di dunia ya Prof. Betul. Jumlah penderita TB di Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan juga kalau itu kan Dr. Mahesa bicara tentang jumlah kedua, tapi tepatnya berapa? Kalau tahun lalu dikatakan di Indonesia ini kasus baru tuberkulosis itu ada 969.000, sekarang mencapai 1.060.000. 1 juta. Nah, 1.060.000. Ya, ini cukup banyak untuk ya kasus penyakit menular. Kenapa? Karena kan dia menular, jadi sepanjang tahun akan bisa menularkan pada orang lain. Jadi sangat berkepentingan kita menemukan kasus ini, mengobati sampai sembuh. Bahkan informasinya jumlah kematian TB pun cukup tinggi ya Prof, per tahunnya. Betul, jadi kalau data sebelumnya menyebutkan sekitar 144.000 per tahun, kalau kita nilai, kita hitung-hitung itu bisa 11 orang per jam. 11 orang per jam? Iya. Bahkan lebih besar dari kematian COVID malah. Betul. Kalau kita bandingkan dengan kasus puncak-puncak COVID di tahun 2022 ya Pak. Nanti kita coba hitung lagi ya, 140.000 itu per tahun bagi 12, bagi 30, atau bagi 24. Ya, saya kira sih kira-kira itu 11 per jam. Apalagi sekarang katanya sudah meningkat juga sekitar 150.000. Jadi mungkin lebih banyak lagi. Jadi artinya kita bangsa Indonesia harus bersama-sama berusaha untuk menurunkan angka tuberkulosis, apalagi kita ini kan warga dunia. Indonesia ini adalah salah satu negara yang ikut dengan dunia punya berkontribusi dan juga dunia sekarang menuju era eliminasi TB di tahun 2030. Nah, jadi 7 tahun lagi, jadi kita harus bebenah lah gitu ya. 7 tahun lagi, sedangkan kita penderita kedua terbanyak di dunia. Betul, jadi PR kita banyak banget ini ya. Jadi saya sampaikan kita berbenah, apa saja komponen-komponennya. Pertama, kolaborasi. Kedua, inovasi. Ketiga, intervensi. Keempat, implementasi. Karena ada inovasi,
cocok nih dengan podcast kita kali ini. Kami mendengar kabar baik sekali bahwa Prof masuk dalam meneliti obat atau regimen baru pengobatan TB. Nah, Prof mungkin bisa kasih informasi ke kita nih penelitian terbaru ini. Baik, jadi sebelum bicara tentang riset tersebut, saya bicara dulu secara umum nih. Oke. Bahwa pengobatan tuberkulosis itu sejak tahun 1960-an itu udah 6 bulan. Dari tahun Sampai 60-an, sekarang. jangka waktu pengobatan 6 bulan. Iya, jadi udah 60 tahun masih 6 bulan juga ya. Padahal kan dunia kedokteran, dunia kesehatan terus berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang, banyak inovasi. Seharusnya sih harus ada upaya-upaya membuat paduan pengobatan tuberkulosis ini jangan 6 bulan lagi, harus lebih pendek. Kenapa demikian? 6 bulan itu dari pengalaman saya, pasien-pasiennya bosen. Iya. Ya, selain bosen juga biasanya setelah diobati 2 bulan merasa enak, berhenti deh tuh. Padahal masih ada sisa kuman yang kemungkinan suatu ketika kalau sistem imun yang nggak diperbaiki akan berkembang biak lagi jadi kambuh. Nah, jadi jangan sampai pasien-pasien ini nggak sembuh, dan kita berusaha agar pasien selesai pengobatan. Tapi memang kita mengerti ya kenapa pasien bosan, karena lama banget. Itulah sebabnya kenapa para saintis, akademisi, kemudian juga stakeholder lainnya melakukan berbagai macam penelitian untuk menurunkan durasi pengobatan TB. Salah satunya yang kita teliti pada mulai tahun 2018 diteliti, baru selesai akhir tahun 2022. Cukup lama penelitiannya. 4 tahun lebih nih, Prof, penelitiannya. Ya, jadi penelitiannya adalah redesign, membuat suatu strategi pengobatan paduan obat TB yang mengkombinasikan beberapa obat sehingga 2 bulan cukup membuat pasien-pasien menjadi sembuh ya. Jadi penelitian ini melibatkan 5 negara, Indonesia salah satunya, ada India, ada Uganda, ada Thailand, ada Filipina. Dan Indonesia kebetulan untuk PI-nya atau investigator, principal investigator, jadi peneliti utamanya atau peneliti nasionalnya adalah saya, dan kita juga melibatkan beberapa rumah sakit. Ada rumah sakit Hasan Sadikin, Persahabatan tempat saya bekerja, kemudian ada rumah sakit Wahidin di Sulawesi, kemudian juga ada rumah sakit di Saiful Anwar di Malang ya. Jadi ada rumah sakit Muar di Solo juga ya. Jadi rumah sakit ini kemudian berkontribusi, dan kita memberi termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup banyak untuk subjek penelitian, partisipannya lumayan banyak, dan saya kira pantas-pantas saja karena memang kita banyak pasien TB-nya. Dan hasil dari penelitian ini cukup baik, ternyata tingkat kesembuhannya sama dengan paduan obat yang 6 bulan yang selama ini diberikan. Jadi dengan demikian saya kira cukup bukti ya bahwa pengobatan 2 bulan ini efektif dengan efek samping yang sedikit bisa ditoleransi, dan juga tingkat kesembuhan yang juga sama dengan pemberian obat 6 bulan. Oleh sebab itu, karena uji klinisnya, risetnya baru selesai akhir tahun 2022, walaupun sudah kita publikasi di New England Journal of Medicine, itu bisa dibaca ya, bisa juga dilihat data-data lengkapnya. Saya kira ini salah satu option atau pilihan buat kita memberikan kenyamanan kepada pasien untuk mendapatkan pengobatan 2 bulan saja dan sembuh. Tapi tentu saja dari uji klinis sebelum diimplementasikan harus dibuat dulu suatu piloting atau riset operasional, bagaimana dari uji klinis yang demikian ketat bisa dilaksanakan sebagai suatu program pemerintah. Dan kita dalam upaya persiapan untuk melakukan operational riset, dan kita sudah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, dan ini juga dalam waktu dekat saya akan memaparkan ini. Mudah-mudahan inovasi ini akan
bisa dilaksanakan untuk pasien-pasien, karena dari penelitian sampingannya melihat bagaimana penerimaan dari pasien itu sangat senang, keluarga juga senang karena durasi pengobatan yang bisa dipangkas menjadi pendek dari 6 bulan menjadi 2 bulan. Dan saya tahu Kementerian Kesehatan, Menteri kita yang sekarang itu sangat senang dengan inovasi. Mudah-mudahan ini akan bisa terlaksana, dan saya juga sudah menyampaikan ini di berbagai pertemuan ilmiah, dan orang juga bertanya kapan ini. Saya lihat antusiasme dari masyarakat dan juga akademisi dan dokter-dokter. Ya, karena memang buat pasien sendiri artinya sudah ada harapan lah. Ini bisa mempersingkat terapinya, buat keluarga juga menjadi lebih tenang, dan kita juga buat dokter-dokter lebih gampang untuk memantau ya perkembangan pasien gitu. Betul sekali. Jadi pasien nggak akan ada berhenti di tengah jalan, karena karena kalau pasien berhenti di tengah jalan ada kemungkinan kuman yang tersisa karena belum sembuh akan bermutasi menjadi kuman yang lebih kuat. Itu yang kemudian menjadi resisten obat. Wah, ini sudah sangat update nih Dokter Mahesa ya akan berubah menjadi resisten. Dan kita tahu juga sekarang kemajuan teknologi, inovasi di dunia tuberkulosis, dari banyak penelitian akhirnya sekarang juga sudah ada suatu penelitian yang tadinya dilakukan di Afrika Selatan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO, dan bahkan sudah dimulai di Indonesia, itu pengobatan TB resisten obat yang tadinya 18 bulan, 24 bulan, 2 tahun berobat, kemudian diperpendek menjadi 9-11 bulan. Nah sekarang ada regimen atau paduan obat baru yang pengobatan TB resisten obat hanya 6 bulan saja, yaitu lebih singkat lagi. Jadi kalau logikanya begini Dr. Mahesa, kalau pengobatan TB resisten obat bisa 6 bulan, harusnya pengobatan TB sensitif juga lebih pendek lagi. Dan sekarang sebetulnya ada lagi yang sudah juga mendapatkan rekomendasi dari WHO, pengobatan 4 bulan. Oh, udah ada? Sudah ada rekomendasi dari WHO, tinggal kita melakukan operational research dan segera diimplementasikan. Jadi ada pilihan yang sudah di-endorse WHO yang 4 bulan dan juga yang 2 bulan yang baru selesai, walaupun belum mendapatkan rekomendasi dari WHO karena baru saja selesai penelitiannya. Jadi ini dari sekian banyak inovasi TB ini yang mempersingkat pengobatan, ini lagi pada proses operasi penelitian untuk bisa diterapkan pelayanan di Indonesia. Betul. Yang terutama mungkin akan segera nih yang 4 bulan. Yang 4 bulan itu. Karena sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO. Ya, dan juga dari kementerian juga sepertinya segera ingin melaksanakan ini untuk program, tapi harus ada transisinya dilakukan dulu riset operasional yang melihat bagaimana nih caranya ini dilaksanakan sehingga sesuai dengan kondisi kita, dan juga bagaimana supaya ini mudah, tidak sebagaimana riset tapi lebih ini sebagai suatu pelayanan. Nanti tentunya akan diumumkan oleh pemerintah ya Prof? Iya, kita dalam proses seperti itu. Dan jadi mungkin yang 4 bulan segera, tapi saya juga berharap yang 2 bulan ini juga bisa disegerakan. Kita pokoknya pengen sesuatunya ini berpihak kepada pasien dan kepada masyarakat. Jadi kalau memang ada sesuatu yang baru, yang efektivitasnya baik, kenapa tidak gitu. Kita dokter ini kan tugas kita menolong pasien. Jadi kita ingin pasiennya terobati dan juga nyaman. Kita tahu obat-obat ini kan banyak efek samping. Jadi kalau pengobatan singkat kan efek samping kan dirasakan juga tidak terlalu lama gitu ya. Dan ini obat-obat yang nantinya bisa masuk juga kepada program pemerintah, sehingga obat-obat yang diterima oleh pasien-pasien TB nantinya juga akan bisa terkontrol dengan baik. Artinya betul. Menghilangkan kekhawatiran kita, jangan beli obat sembarangan juga. Kalau Anda menderita batuk dan lain-lain, kalau pemeriksaannya, screeningnya Anda harus terapi TB, ya itu program yang ada ya Prof? Iya, dan masyarakat juga perlu tahu bahwa pengobatan yang ada yang memakai obat-obat program ini disediakan gratis oleh pemerintah. Gratis, catat itu ya. Jadi jangan mengatakan nggak mau berobat karena nggak punya uang. Nggak, gratis. Asalkan mau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sudah punya program obat pemerintah gratis ya.
tanpa harus ada kartu BPJS ya, Prof? Sebetulnya kartu BPJS masih diperlukan karena kan ada perusahaan penunjang yang di cover oleh BPJS. Oke. Jadi sebaiknya tetap ada kartu BPJS supaya untuk pemeriksaan yang lain pun bisa tercover dengan betul program. ya, karena kalau ada efek samping juga biasanya efek sampingnya ini membutuhkan pemeriksaan, membutuhkan obat-obatan, dan itu biasa di cover oleh BPJS. Oke. Prof, untuk yang pengobatan 2 bulan ini mungkin Prof bisa beri informasi bocoran detail nggak? Ya oke, kita spill sedikit lah ya. Nah, karena ditanyain bocoran soalnya sama Dokter Mahesa ya. Karena soalnya semua orang mengharapin nih pengobatan 2 bulan. Ini kalau Dokter Mahesa nanya saya nggak bisa jawab enggak. Jadi, saya spill dikit ya. Jadi pengobatan ini kalau obat biasa selama ini yang 6 bulan kan 4 macam obat itu ada rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamide. 2 bulan pertama dan 4 bulan berikutnya rifampicin dan isoniazid. Sehingga totalnya 6 bulan. Nah, pengobatan yang 2 bulan ini kenapa dia 2 bulan? Karena obatnya tidak 4, tapi ada 5. Ada 5. Ada 5 obat dan ada modifikasi. Yang obat yang biasa kita pakai dipakai juga di paduan ini, yaitu isoniazid, etambutol, pyrazinamide. Tapi ada 2 tambahan obat baru, obat TB baru, yaitu bedaquiline dan linezolid. Ya. Jadi walaupun ada penambahan jadi 5, tapi waktunya sangat jauh lebih pendek. Iya, betul. Oke. Jangan seram dengan 5 macam obat. Tapi Anda harus lihat bahwa pengobatannya akan jauh lebih pendek dan pasien juga lebih mudah untuk dikontrol. Gitu. Ya, dan dari penelitian kami ini promosi dikit ya. Tadi spill, tapi sekarang promosi. Dari penelitian yang kami lakukan di 5 negara ini, di 6 rumah sakit di Indonesia, ternyata efek sampingnya juga kecil sedikit dan tolerable, bisa di manage, bisa ditotal laksanakan. Karena selama ini kan pasien-pasien TB juga sering mengeluh mual, muntah, beberapa obat efek sampingnya ya, Prof. Jadi betul. Lebih bisa ditekan juga ya. Tidak jauh berbeda dengan pengobatan 6 bulan efek sampingnya. Kalaupun ada 1-2 yang dikhawatirkan, ternyata gradasinya atau derajatnya ringan dan bisa ditotal laksanakan gitu. Oke. Wah, kita nggak sabar nunggu obat ini bisa dipakai segera di program pemerintah. Bukan cuma kami orang kesehatan yang tidak sabar, karena tadi yang disampaikan Prof, kita senang dengan inovasi-inovasi yang baru karena tujuannya adalah pasien lebih bisa diselamatkan, bisa diterapi dengan yang lebih baik tentunya ke depan, dan kondisi kesehatan masyarakat kita menjadi lebih baik tentunya ya, Prof ya. Betul banget. Jadi dokter ini memang bekerja untuk pasien. Untuk pasien, betul. Jadi dan sekaligus membantu pemerintah meningkatkan level kesehatan masyarakat. Ya. Jadi program yang 2 bulan ini, Prof, ini kan belum masuk pada program permintaan secara resmi karena masih ada proses lagi. Kira-kira kapan dan bagaimana mekanismenya supaya obat ini bisa masuk dalam program pemerintah dan langsung bisa diterima oleh masyarakat? Ini Dokter Mahesa ini nggak sabaran ya. Ini nggak apa-apa, ini demi informasi saya sampaikan. Jadi uji klinis sudah selesai, kita sudah paparkan di acara-acara ilmiah, masyarakat ilmiah sangat antusias, dan ternyata juga komunitas pasien-pasien juga bertanya-tanya. Nah, tadi saya sampaikan sebelum uji klinis ini menjadi program, apalagi untuk pelayanan sehari-hari, itu harus melalui tahapan yang disebut sebagai operational research. Jadi kita lakukan kembali, tapi tidak seketat uji klinis. Disesuaikan dengan kondisi program yang bagaimana suatu inovasi baru ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan program di suatu negara. Itu namanya riset operasional. Bagaimana kita mengoperasionalkannya menjadi sesuatu yang visible untuk dilaksanakan. Doakan kami ini segera dilakukan, dan kita sudah pendekatan juga kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini tim kerja dari TB, dan mereka sudah mengetahui. Saya juga sudah minta waktu untuk presentasi, audiensi, dan sepertinya sih positif ya. Saya kira karena itu tadi saya sampaikan Kementerian Kesehatan dengan Menteri Pak Budi senang sekali dengan inovasi, dan ini adalah salah satu di antaranya. Dan mudah-mudahan anggarannya cukup ya, Prof. Jangan sampai nanti terkendala karena ada
persoalan anggaran dan lain-lain karena kesiapan anggaran di tingkat pusat maupun di Sebenarnya ya kelima obat tadi itu sudah ada di Indonesia dan dipakai. Isoniazid, etambutol, pyrazinamid ini kan obat yang biasa dipakai untuk tuberkulosis dan pemerintah juga punya. Bedakin dan linezolid juga dipakai untuk TB-HRO memang, tapi pemerintah juga punya obat itu. Tinggal kita dari riset ini meminta lampu hijau untuk dilakukan piloting supaya kita tahu kalau untuk jadi program nasional ini kelemahannya di mana, apa yang perlu kita perbaiki untuk ini menjadi visible, menjadi program nasional yang bisa dipakai di semua pelayanan. Oke. Jadi tentunya rekan-rekan sekalian, kita sangat menyambut baik inovasi ini dan satu kata kunci adalah kolaborasi dan support penuh terhadap program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Makasih banyak Prof atas penjelasan terkait dengan TB ini. Saya yang berterima kasih. Saya senang bahwa sesuatu yang saya lakukan dikasih panggung untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi nonton terus ya acara ini ya. Jangan lupa terus pantengin podcast Diagnosa karena semua inovasi-inovasi kita akan angkat dan tentunya masyarakat bisa lebih paham tentang kondisi yang ada, perkembangan kesehatan yang ada.